Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Alita Battle Angel yang rilis tanggal 31 Januari 2019 yang lalu GSQ. Dan ini sangat-sangat saya tunggu-tunggu untuk saya rangkum. Dan ini adalah film pertama yang saya rangkum untuk saya sajikan kepada kalian semuanya dan semua kalian terhibur GSQ. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung aja menuju ke filmnya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan tumpukan sampah dari pembuangan kota Salem. Tempat ini bernama Scrapyard, di mana di sana ada seorang pria tua sedang mencari barang bekas yang mungkin masih bisa digunakan. Pria tua ini bernama Dr. Dyson Ido yang berprofesi sebagai dokter perakit robot manusia atau cyborg. Saat sedang asyik menyortir, tiba-tiba Dr. Ido melihat bangkai robot berada di antara tumpukan sampah tersebut. Dan inilah kisah lengkapnya. Scene berpindah ke klinik Dr. Ido, di mana tempat ini juga merupakan rumahnya. Di sini dia didampingi asistennya bernama Suster Gerard untuk merakit kembali robot temuannya dengan dipasangi badan robot buatannya. Kemudian scene berpindah ke seorang gadis cantik imut menggemaskan yang baru saja bangun tidur dan terkagum-kagum dengan tubuhnya. Faktanya, ia adalah robot yang ditemukan Dr. Ido tadi dan sudah berhasil dirakit kembali. Si robot manusia yang bangun tidur langsung menghampiri Dr. Ido dan Dr. Ido pun memberinya jeruk dan ia sangat suka. Si robot manusia kemudian bertanya perihal dirinya sebab ia tak ingat apa-apa. Kemudian Dr. Ido menjelaskan bahwa ia ditemukan tak sadar diri dan berharap si robot masih ingat sesuatu tentang dirinya. Sehabis makan, si robot diajak keluar rumah untuk melihat sekeliling komplek dan sekaligus diberi nama oleh Dr. Ido. Alita. Ya, Alita, tidak pakai Nur atau Siti. Di sini pun Alita bertemu pria tampan bernama Hugo untuk pertama kalinya. Hugo. Kemudian Dr. Ido dan Alita meneruskan jalan-jalannya sambil bercerita tentang kota Salem. Tiba-tiba Alita melihat siaran pertandingan motorball. Keesokan harinya, Alita bertemu kembali dengan Hugo yang kebetulan sedang bermain permainan yang mirip motorball. Si Alita yang penasaran tanpa berlama-lama langsung ikut bermain. Sempat terjatuh, tapi kemudian membalas dengan epic. Keesokan harinya, Hugo dan Alita kembali bertemu dan Hugo mengajak Alita ke suatu tempat untuk melihat kota Salem sambil menceritakan mimpinya untuk bisa naik ke kota Salem. Kemudian scene berpindah ke Dr. Ido yang mana sedang mengikuti seorang perempuan sepertinya akan melakukan sesuatu. Ternyata aksinya itu dilihat dan diikuti oleh Alita dan Alita mencoba menggagalkan aksi Dr. Ido. Faktanya itu adalah jebakan pasukan cyborg buronan dan mereka pun datang menyerang Dr. Ido. Alita yang melihat Dr. Ido tak berdaya langsung menghajar cyborg buronan tersebut. Karena kedua temannya telah mati, Grewishka turun tangan. Sewaktu Alita menyerang Grewishka, tiba-tiba Alita mengingat sesuatu di masa lalu.
Scene berpindah ke Dr. Ido yang memperlihatkan ID card-nya. Faktanya, Dr. Ido bukan hanya dokter perakit cyborg saja, melainkan merupakan anggota pasukan pemburu yang tugasnya adalah membunuh dan mengambil salah satu bagian tubuh buruannya untuk dijual. Dan uangnya dipakai Dr. Ido untuk membayar sewa kliniknya. Kasihan. Sampai di rumah, Dr. Ido menjelaskan bahwa sebenarnya tubuh dan nama Alita saat ini adalah tubuh dan nama anak Dr. Ido yang telah meninggal. Dan di sini Dr. Ido menceritakan bagaimana anaknya meninggal, bahwa ternyata dulu ada seorang cyborg datang ke kliniknya dan membunuh anaknya pada saat itu juga. Karena kematian sang anak, Dr. Ido ditinggalkan istrinya, Sharon, dan memilih menjadi prajurit pemburu untuk balas dendam. Kemudian scene berpindah ke seorang pria bernama Vector yang sedang diskusi bersama Shiren untuk merakit ulang si Grewishka. Di scene lain terlihat Alita sedang minta izin untuk bergabung menjadi prajurit pemburu, namun Dr. Ido tak mengizinkannya sebab sangat berbahaya. Alita yang kesal kemudian menemui Hugo dan pergi nonton langsung permainan motorball. Di permainan kali ini, Kinuba adalah pemenangnya karena memiliki senjata mematikan bernama Green Cutter. Kemudian scene berpindah ke Kinuba yang sedang merayakan kemenangannya. Tiba-tiba, ada sekelompok orang tak dikenal menyerang dan mempreteli tubuh dan senjata Kinuba. Faktanya, orang itu adalah Hugo dan kawan-kawannya yang disuruh oleh Vector dan Shiren. Jadi sebenarnya sehabis permainan selesai, Vector dan Shiren membuat rencana jahat terhadap Kinuba, yaitu mempreteli dan membunuhnya. Nice work. Hari berikutnya, Hugo dan kawan-kawan mengajak Alita ke suatu tempat, di mana di sana terdapat bangkai pesawat sisa pertempuran besar di zaman dulu. Alita yang penasaran dan sepertinya tak asing dengan pesawat ini, tiba-tiba terjun dan masuk ke dalam bangkai pesawat tersebut. Anehnya, Alita mampu membuka semua yang terkunci, termasuk lingkaran ungu ini, dan menemukan satu badan robot yang masih aktif. Sampai di rumah, Alita ingin memasang tubuh robot tersebut di badannya, namun ditolak oleh Dr. Ido karena ternyata tubuh robot itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Alita yang kesal kemudian pergi dan mendaftarkan dirinya sebagai prajurit pemburu. Alita yang telah terdaftar dan diverifikasi langsung menuju sebuah bar khusus prajurit pemburu dan menantang semua prajurit di sana. Beruntung Dr. Ido datang dan menghentikan perkelahian. Tiba-tiba si Grewishka datang dengan senjata barunya, yaitu Green Cutter milik Kinuba. Dan beberapa lama-lama Alita maju dan terjadilah perkelahian slow-mo yang keren, di mana Alita harus kehilangan sebagian tubuhnya. Meski hanya tersisa satu tangan, Alita mampu menyerang balik dan membuat Grewishka kehilangan matanya. Beruntung Dr. Ido, Hugo, dan satu prajurit pemburu datang menyelamatkan Alita. Kemudian scene berpindah di mana tubuh Alita telah utuh kembali, yang mana tubuh saat ini adalah tubuh yang ia temukan di pesawat tadi. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa tubuh ini bernama Berserker, di mana tubuh ini disebut-sebut sebagai teknologi modern buatan pasukan elit planet Mars, yang mana ketika dipasang di tubuh kita maka akan sangat sulit dikalahkan karena memiliki kekuatan tarung bernama Panzercode. Dan inilah tubuh Alita yang sebenarnya. Pada malam hari tiba, terlihat Hugo dan Alita sedang ketemuan dan sepertinya akan melakukan sesuatu.
Keesokan harinya, Hugo membujuk Alita untuk ikut bermain motorboat. Namun karena cipokan semalam dan cinta, si Alita pun menuruti si Hugo. Only if you'll be my coach. Bocen. Akhirnya tibalah hari pertandingan. Di ruang ganti, Alita ditemani Dr. Ido dan Suster Gerard. Ceritanya di sini Dr. Ido tak ingin melarang-larang Alita lagi. Bahkan Dr. Ido membuatkan sepatu roda untuk Alita. Good luck. Di ruang ganti sebelah ternyata Vector datang dan menyogok semua pemain lawan untuk tidak bermain seperti biasanya, melainkan untuk membunuh Alita. Scene berpindah ke arena di mana Dr. Ido melihat sesuatu yang ganjil di sana dan langsung menelpon Alita bahwa ia sedang dalam bahaya. Doing. It's set up. You gotta get out of there. They're gonna kill you. Which ones? All of them. Dan benar saja, pertarungan pun terjadi di arena. Saat pertarungan masih berjalan, tiba-tiba Hugo menelpon Alita bahwa ia sedang dalam bahaya. Ia sedang diburu dan akan dibunuh. Ali, Tanpa berlama-lama, Alita meninggalkan arena dan menyelamatkan Hugo. Faktanya, Hugo saat ini jadi buronan prajurit pemburu karena dituduh telah membunuh Kinuba di awal tadi. Is it true? Dan mau tidak mau sebagai prajurit pemburu, Alita harus membunuh Hugo karena itulah aturan menjadi prajurit pemburu. Mamam, siapa suruh daftar? Blok. Alita yang tidak tega membunuh orang yang ia sayang menjadi dilema dan tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Zapan menusuk Hugo dengan pedang Damaskusnya. Hugo yang tak berdaya dibawa Alita ke dalam sebuah ruangan. Faktanya keberadaan mereka diketahui Shiren. Wadaw. Tapi ketika Vector bertanya melalui video call, Shiren menjawab. No. Sungguh perbuatan yang sangat terpuji. Kemudian scene berpindah. Terlihat Alita menyerahkan buruannya, yaitu kepala Hugo, dan berkata, Warrior 26651. Claim confirmed. Scene selanjutnya, terlihat Hugo sedang terbaring di klinik Dr. Ido. Faktanya, tadi adalah sandiwara Alita dan Shiren. Dengan kemampuan bedahnya, Shiren menyelamatkan Hugo dengan menyisakan bagian kepala saja untuk kemudian dipasangkan dengan tubuh cyborg. Mantul. Alita yang sangat marah datang dan menghancurkan semua robot Centurion milik Vector. Setelah semuanya dibunuh, Alita kemudian mencari Vector dan ingin membunuhnya. Tapi tiba-tiba Grewishka datang dan dengan mudah Alita mengalahkan mereka. Tak lama kemudian Dr. Ido menelpon Alita bahwa Hugo kabur dari klinik dan mencoba naik ke kota Zalem dan itu sangat berbahaya. Together. Come with me. Karena bujukan Alita yang tersayang dan tercinta, Hugo akhirnya membatalkan niatnya, tapi tiba-tiba seseorang bernama Nova menyerang mereka dengan cincin pertahanan kota Zalem. Dan Hugo akhirnya harus mati saat itu juga. Thank you for saving me. I love you.
Di akhir film, terlihat Alita disambut meriah oleh orang-orang karena ceritanya Alita adalah yang terkuat dan tak bisa dikalahkan saat ini. Tamat, ending yang sangat menrobotkan. Secara keseluruhan film ini sangat bagus karena diperankan oleh aktor terkenal seperti Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Ken Johnson, dan lain-lain, yang dikemas dengan teknologi CGI yang sudah sangat modern di tahun 2019 yang lalu. Hikmahnya, film ini mengajarkan kita untuk rajin sholat, puasa, dan sedekah dibanding menjadi robot karena itu tidak enak pastinya. Saya Amil Akbar dan tim lainnya mohon pamit dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.